Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah di dunia, dan semoga Allah muliakan di akhirat nantinya. Kita akan sambung pelajaran kita tentang dosa-dosa besar pada subuh hari ini. Salah satu dosa besar yang dicantumkan melalui kitab Az-Zawajir, yaitu menyelewengkan atau menyalahgunakan harta wakaf. Kita tahu bahawa wakaf adalah salah satu semangat kaum muslimin untuk membuka pintu surga. Rasulullah SAW menggalakkan umatnya untuk melakukan wakaf, dan bahkan para ulama sepakat bahawa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW pada kalimat sadaqatun jariyah itu salah satu dari 3 perkara yang akan terus mengalir kepada orang yang melakukannya sampai kiamat. Itu adalah wakaf, dan itu sedekah yang paling kuat. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92, Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menerima kebaikan yang sejati sampai engkau berani menginfakkan harta yang paling engkau cintai. Kita semua punya harta, dan tentu nominalnya berbeda antara satu dengan yang lain. Dan di antara harta kita ada yang harta dalam kapasitas yang mungkin kita tidak terlalu mencintainya, tapi ada harta yang kita sangat mencintai. Jadi kalau kita punya tabungan, juga sekaligus kita punya sepetak tanah, dan tanah itu kalau dihargai mungkin melebihi 3 kali tabungan kita, tapi karena keinginan kita untuk memohon keridaan Allah agar Allah membalas dengan surganya yang lebih indah, lebih hebat, lebih abadi, kita singkirkan semua keinginan dunia kita, lalu kita wakafkan tanah kita demi kemaslahatan umum, kemaslahatan kaum muslimin terutama. Dan itu menjadi perjuangan berat dalam hati. Ketika itu terjadi, disitulah Allah mengumpulkan puncak kebaikan untuk kita. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ketika turun ayat tadi yaitu lan tanalul birra, jaa Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
يقول يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه kata Abu Talha, ya Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lalu Abu Talha mengatakan, wa inna ahabba amwali ilayya bi barha, aku punya harta yang paling kucintai ya Rasulullah, dan itu di satu kebun. Aku punya kebun di Barha, dan itu kebun yang paling indah, paling banyak menghasilkan panen kurma dan anggur. Orang-orang pun mengetahui tentang keindahan kebun milik Abu Talha. Lalu kemudian Abu Talha bertanya, apa yang sebaiknya aku lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau engkau mau, maka wakafkanlah. Seandainya engkau ingin mengharap yang lebih, tidak berfikir panjang, hanya berharap dari Allah, Abu Talha kemudian mewakafkan kebunnya, seluruh kebunnya, untuk diambil demi kepentingan kaum muslimin. Begitu iman orang-orang yang menabung ke akhirat di masa lalu. Dalam hadis dan atau riwayat yang lain, kejadian ini juga terjadi pada Umar bin Khattab. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu anaknya sendiri, menceritakan tentang kisah ayahnya Umar bin Khattab. Asaba ardan bi Khaybar, Umar mendapatkan jatah dari setelah perang Khaybar. Beliau mendapatkan jatah sepetak kebun di tanah Khaybar. Jadi ini termasuk bahagian daripada harta rampasan perang setelah memenangkan perang Khaybar. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam asbu malan qat anfus 'indi minhu. Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa aku memiliki tanah di Khaybar, yaitu sepetak kebun di Khaybar. Dan beliau mengatakan bahwa kebun itu memang penuh dengan kurma. Umar bertanya ke Rasulullah, fama ta'muruni bih, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan aku untuk memanfaatkan kebun ini? Qal, Rasulullah berkata, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Umar, kalau memang engkau menginginkan yang lebih baik, maka tahanlah harta tersebut, sedekahkanlah manfaatnya. Jadi maksud tahanlah harta tersebut, dia tidak lagi dimiliki oleh siapapun kecuali milik Allah, tidak bisa lagi digunakan oleh siapapun kecuali kepentingan kaum muslimin. Dan ini diperjelas oleh Rasulullah setelah Umar berkata, ku sedekahkan ya Rasulullah, artinya kuwakafkan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, la yuba' wa la yuhab wa la yuras. Jadi orang kalau sudah berwakaf, tidak boleh dijual, jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Wa tasaddaqa biha al-fuqara. Umar kemudian meniatkan tanah di Khaybar itu, semua hasil panennya boleh dimanfaatkan oleh orang-orang fakir, wa fil qurba, kepada semua saudara-saudaranya yang terdekat, artinya semua sanak saudara kerabat, wa fi sabilillah, dan digunakan untuk jalan Allah, wa ibnis sabil, dan silahkan diambil untuk orang-orang yang menjadi musafir, wa dhaif, atau tamu siapapun yang datang, silahkan ambil dari hasil kebun Khaybar milik Umar. Nah, hal seperti ini sudah banyak terjadi di masa sahabat, karena mereka tahu bahwa inilah harta yang paling hebat berperan
di dalam menyelamatkan seorang mukmin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan wakaf ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui, dan ini kalau dilanggar bisa menyebabkan dosa-dosa besar. Ini yang ingin diingatkan. Setelah kita tahu bahawa wakaf itu menjadi harta yang paling hebat untuk menjadi pembela kita di hari kiamat, tidak mesti besar, kecil pun bermanfaat. Namun ya pahalanya sesuai dengan besar dan kecilnya. Pahala sesuai dengan perjuangan kita memberi, kesusahan kita memberi menjadi ukuran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang memberikan barang siapa yang menyedekahkan ke masjid walaupun ukurannya kamaqfasi tayrin, walaupun ukurannya yang diberi hanya sebesar sangkar burung, jadi dia memberikan ke masjid ukuran yang diberikan sebesar sangkar burung tapi berbentuk wakaf. Contohnya dia berikan semen sekilo untuk masjid, bukan satu sak, sekilo. Dia beli semen sekilo, dia wakafkan untuk masjid, ditempel ke dinding hanya cukup sebesar sarang burung, kata Rasulullah. Orang yang begitu pun Allah berjanji Allah akan bangun rumah untuknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu minimal, seminimal-minimalnya wakaf. Jangan setelah pulang dari ini beramai-ramai kita beli semen sekilo lalu kita menyedekahkan ke masjid. Itu seminimal-minimal. Dalam bahasa kita yang katruk bak tingkat krian, dalam bahasa kita satu sak 55,000, 60,000, tapi kita tidak berikan. Tapi walaupun begitu Allah hargai semua yang telah mewakafkan ke jalan Allah. Nah, jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, wakaf ini dari segi bahasa disepakati maknanya adalah al-habas awil man'u, iaitu menahan. Jadi bahasa wakaf artinya menahan. Sedangkan yang dimaksud dengan wakaf dalam syariat yaitu menahan harta yumkinul intifa' bihi. Kita menahan harta yang kemudian harta yang kita tahan itu diambil manfaatnya ma'a baqa'aini, tanpa merusak zatnya atau tidak merusak bendanya, biqata'i tasarruf fi raqabatihi ala masraf mubah mawjud. Dan itu digunakan pada perkara-perkara kemaslahatan orang banyak dari apa yang telah diberikan. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, jadi inti daripada wakaf adalah memberikan harta kita tanpa menghilangkan status harta menjadi harta yang tidak bisa digunakan kecuali mengambil manfaatnya. Itu maksud tadi ditahan. Jadi jumhur ulama selain mazhab Hanafi ketika mendefinisikan tentang wakaf itu mengatakan harta yang telah diwakafkan apapun bentuknya, yang bergerak tidak bergerak, itu semua milik Allah. Jadi harta yang telah diwakafkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi mazhab Hanafi, terutama Imam Hanafi sendiri ketika membuat definisi itu ada sedikit bantahan dari seluruh jumhur ulama yang membantah keterangan Imam Hanafi, kerana Imam Hanafi ketika mendefinisikan wakaf menyebutkan masih menjadi kepemilikan dari orang yang mewakafkan. Namun dua muridnya yang menjadi ulama masyhur dalam mazhab Hanafi pun membantah gurunya, mengatakan tidak benar dan kami tidak setuju bahawa harta wakaf itu masih menjadi milik pribadi dari orang yang mewakafkan. Dan mereka berpendapat sama dengan jumhur ulama, semua harta yang telah diwakafkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Maka resikonya orang yang mewakafkan tidak lagi punya hak untuk melakukan tasarruf atau mempergunakan dengan transaksi apapun dari harta yang telah diwakafkan. Jadi dia tidak mesti harta yang tidak bergerak, yang bergerak pun bisa diwakafkan. Contoh, kita mewakafkan mobil untuk masjid, digunakan untuk mobilisasi di masjid. Ya, jadi kalau masjid perlu menjemput fulan atau mengambil barang tertentu, kita wakafkan satu mobil, itu pun dianggap harta wakaf. Ya, kita wakafkan satu motor untuk masjid, wakaf. Bahkan kita wakafkan sandal untuk masjid agar orang bisa berjalan dari pintu masjid menuju ke kamar mandi, itu pun wakaf. Itu pun wakaf. Nah, jadi wakaf itu apapun. Ibu-ibu mewakafkan mukena, diletakkan dalam masjid, digunakan untuk kemaslahatan kaum mukminin. Mungkin ada perempuan-perempuan yang datang masuk ke masjid, tidak ada mukena, dia gunakan salah satu daripada mukena, dan salah satunya adalah milik kita. Itu semua mengalir pahala selama barang tersebut termanfaatkan. Nah, jadi oleh kerana itu jemaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang baik ini jangan sampai menjadi sia-sia karena perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Apa saja yang menyebabkan dosa dalam wakaf? Yang pertama, menyelewengkan harta wakaf. Nah, ini tentu dilakukan oleh nazir. Nazir itu pengelola yang dipercayakan untuk menjaga harta wakaf. Kita wakafkan sesuatu, tapi nazir kemudian menyelewengkannya. Dosa besar bagi nazir yang menyelewengkan harta wakaf dari kemaslahatan umum menjadi kebutuhan pribadi. Contohnya sederhana, orang mewakafkan berbentuk uang tunai yang digunakan, yang disyaratkan untuk membeli sesuatu ke masjid, apakah lampu masjid ataukah AC masjid atau apapun, permadani untuk masjid. Lalu nazir tiba-tiba menyelewengkannya, jadi digunakan bukan untuk hal yang dimaksud. Mungkin bisa jadi nazir pergi ke Gunung Salak rekreasi dengan harta wakaf, atau apapun, atau dia bayar SPP anaknya tanpa mengembalikan kembali dan tidak bersifat dengan hutang. Ini semua termasuk memakan harta yang haram. Ini contoh penyelewengan dalam wakaf yang bisa menyebabkan dosa. Atau penyelewengan yang lain, ketika seorang yang mewakafkan kemudian menarik kembali wakafnya, ini juga termasuk dosa. Karena haram hukumnya sesuatu yang telah diwakafkan ditarik kembali. Jadi harta itu tertahan, maksud tertahan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain, tidak boleh dijadikan harta warisan. Kasus yang banyak terjadi, ayah mewakafkan, anak yang tarik. Jadi anak menunggu-nunggu kapan kematian ayah, lalu apa yang telah ayah berikan untuk wakaf ditariknya kembali. Padahal perbuatan anak ini menyebabkan dosa besar pada dirinya. Jadi harta yang telah diwakafkan itu sama seperti harta yang dihibahkan, tidak boleh ditarik kembali. Seperti anjing, kata Rasulullah, seperti seekor anjing yang telah mengeluarkan air liurnya lalu menelan kembali. Begitu buruknya perumpamaan orang yang menarik kembali. Dan hibah sedikit berbeda dengan wakaf. Hibah masih bisa ditarik harta itu oleh seseorang, yaitu orang tua menarik kembali harta dari anaknya. Harta yang telah dihibahkan oleh orang tua karena anaknya kemudian durhaka atau menyelewengkan harta tersebut, atau kemudian berubah menjadi kesombongan anak pada orang tua,
atau tidak menghargai orang tua apapun bentuknya, lalu orang tua mengambil kembali harta yang telah dihibahkan sah. Satu-satunya orang yang boleh menarik kembali hibah adalah orang tua. Tapi dalam wakaf tidak dibolehkan. Siapapun tidak dibolehkan menarik kembali harta wakaf. Jadi jangan sampai kita ini tiba-tiba mendapatkan keturunan yang berani menjumpai panitia masjid dan mengatakan, ini permadani kami tarik kembali karena dulu ayah tidak ada izin dari kami. Itu contohnya begitu. Seluruh harta yang telah diwakafkan menjadi sah untuk diwakafkan selama harta itu sah menjadi kepemilikan seseorang, kecuali terjadi penipuan, itu baru boleh ditarik karena ditipu. Misalnya ada orang wakaf, rupanya yang dia wakafkan harta hasil menipu orang lain, jadi orang yang tertipu itu tidak rida, itu ditarik karena bukan hak milik dari orang yang wakaf, sebenarnya itu harta orang lain, itu tidak mengapa. Namun mengambil kembali harta wakaf adalah perbuatan yang dilaknat dan itu terjadi dosa besar di dalamnya. Dan nazir atau panitia wakaf ditegaskan untuk menolak permintaan tersebut. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara seperti ini kemudian berlanjut. Bagaimana dengan harta wakaf kita yang sudah tidak digunakan lagi? Kita pernah mewakafkan tanah. Kebetulan tanah itu tidak digunakan. Kita bermaksud kita wakafkan tanah untuk dibangun masjid. Rupanya tidak bisa didirikan masjid karena tidak ada sponsor untuk pembangunan berikutnya. Atau kadang-kadang di tempat itu lingkungannya tidak baik untuk lakukan masjid. Atau mungkin karena faktor geografis sehingga susah untuk didirikan masjid karena terlalu jauh dari komunitas orang banyak, sehingga terbengkalai. Kita sudah wakaf tapi terbengkalai. Apa yang harus kita lakukan dengan sesuatu yang kita wakafkan? Dan itu bisa terjadi pada bentuk apapun. Jawab maka Allah, masih ada khilaf di antara ulama-ulama mazhab, bolehkah menjual harta wakaf yang telah terbengkalai? Sebahagian mengatakan tidak boleh, tapi sebahagian yang lain mengatakan boleh, dan ini pendapat yang lebih bermanfaat untuk penggunaan harta wakaf. Jadi ada pendapat sebahagian ulama mengatakan boleh terjadinya istibdal. Istibdal itu ganti guling. Jadi yang kita wakafkan tanah di satu tempat ternyata terbengkalai, sudah jadi rawa-rawa apa, tidak bisa digunakan. Dan tentu ini menjadi masalah bagi orang yang wakaf karena tidak sampai tujuan yang beliau inginkan. Maka dibolehkan melakukan istibdal, yaitu menjual tanah wakaf yang pertama yang tidak digunakan, lalu hasil penjualan tersebut dibeli atau membantu tanah yang baru untuk dialihkan ke tempat wakaf yang baru, dibolehkan. Walaupun sebahagian ulama mengatakan tidak boleh karena Rasulullah telah mengatakan la yuba', tidak boleh dijual. Jadi ada yang langsung mengambil bahasa Nabi, enggak boleh jual, kondisi apapun enggak boleh jual. Tapi sebahagian yang lain mengatakan menjual boleh, tapi bukan bermakna menjual dengan menghilangkan status wakaf. Dia tetap wakaf, tapi hanya dialihkan kepada yang lebih bermanfaat. Karena satu catatan yang harus kita ingat bahawa wakaf itu adalah sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh orang banyak, apapun bentuknya. Nah, ketika tidak bisa lagi diambil manfaat, maka berhenti pahala wakaf itu. Saya mencoba membuka beberapa keterangan para ulama dalam beberapa kitab, apa hukumnya ketika permadani yang kita beri sudah tua lalu diganti dengan permadani baru sehingga permadani kita tidak terpakai, tidak lagi diinjak-injak untuk orang salat, atau apapun yang sudah rusak. Kita pernah wakafkan kipas angin ke masjid, sudah rusak, tidak bisa lagi digunakan. Apakah berhenti pahalanya dengan tidak digunakan lagi? Nah, hampir semua ulama menjawab, mereka menjawab karena manfaat yang digunakan dalam wakaf telah terhenti, maka berhentilah pahala wakaf.
Artinya tidak lagi jariah. Tidak lagi jariah. Maka kita yang punya wakaf itu harus mengupdate. Panitia harus melakukan revitalisasi, bahasa Acehnya. Jadi memperbaharui wakaf. Jadi kita ini jangan hanya mengandalkan wakaf tahun 80-an. Mungkin kita pernah wakaf tahun 80-an, lalu kita mengatakan pernah wakaf. Pernah saya wakaf itu. Padahal permadani sudah rusak, sudah out model, sudah pak dia. Sudah pak. Pak itu mewakili bahasa hancur-hancuran. Tak bisa dipakai lagi. Tapi kita terus mengupdate status, alhamdulillah, walaupun sudah pak tapi tetap jadi nilai wakaf. Tidak, selama tidak lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaharuilah wakaf. Kasihlah permadani yang baru. Jangan hanya mengandalkan permadani pak itu tadi. Itu sudah selesai urusannya, kipas angin ada masanya. Makanya wakaf yang paling besar manfaat ketika kita mewakafkan sesuatu yang tidak ada habis-habisnya, seperti tanah atau apapun. Lampu kita wakaf ke masjid, dapat pahala terus-terusan sampai lampu itu mati. Ketika lampu mati, kan dia ada batasannya, Pak. Ada yang 1000 lumen, ada yang 1080 lumen, tergantung harga dan tergantung merek, kan tentunya. Ketika mati, maka kita yang wakaf itu jangan terus mengandalkan kita kumpulkan semua lampu-lampu yang mati lalu kita katakan ini wakaf saya, memang nggak bisa digunakan lagi. Bagaimana disebut wakaf lagi? Perbaharuilah wakaf itu, ganti lagi dengan lampu yang baru. Itu perjuangan untuk membuka pintu surga. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya permadani belum rusak tapi sudah tua lalu diganti dengan permadani baru karena mengikuti keadaan, maka panitia setelah menggulung permadani lama sebaiknya jangan simpan di gudang, wakafkan kembali ke panti asuhan kah, ke musala-musala kecil kah. Oh tidak bisa, jual murah-murah lalu ambil manfaat dari harta tersebut, wakafkan lagi menjadi satu permadani baru. Misal yang dijual ada 10 permadani lama, dapat satu permadani baru, itu mengalihkan harta wakaf, tetap mengalir selama bisa dimanfaatkan. Jadi jangan digudangkan tapi bisa bermanfaat. Tapi kalau sudah rusak ya digudangkanlah. Apa yang boleh dibuat? Maka si pemilik wakaf itu memperbaharui wakafnya. Jadi wakaf itu tidak berhenti sampai kita meninggal dunia. Jawab maka Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga kita menjadi ahli wakaf yang punya aset untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.